rezeki ditakdirkan kepada yang bergerak. Nah, bagaimana cara menggerakkan rezeki, kata Gus Baran, dengan menginfakkan hartanya di jalan Tuhan, di jalan Allah. Nah, menginfakkan hartanya itu kata beliau artinya membelanjakan hartanya. Iya. Nah, makanya ketika aku bikinin rumah buat mama, itu kan aku menginfakkan hartaku di jalan Allah. Jadi infak itu bukan sedekah, ya, beda, bukan sedekah, tempatnya beda. Infak itu membelanjakan. Jadi, nah itu kata beliau, tapi itu kan bukan aku dengar itu baru aku belanja, ya urutannya beda. Urutannya adalah aku sudah belanja dan aku menurutku kebiasaanku belanja itu yang membuat aku sampai di titik hari ini, Mas. Aku sampai di titik hari ini karena aku memampukan diriku untuk belanja, memampukan diriku untuk merasakan kehidupan yang selama ini kita inginkan. Dalam artian quote on quote boros tadi. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Kedamaian ID dan masih bersama Mas Duyan Anggara. Widih, ya teman-teman. Dan Syekh Fadli. Karena kalungnya banyak ya. Seperti Syekh. Ini for your information teman-teman, ini adalah mic ya. Jadi Holy Lens saya double karena kameranya banyak. Jadi ternyata dia punya tali yang saya juga baru tahu ya. Jadi ya udahlah, saya pakai dua-duanya. Begitu saya pakai, dikira Syekh sama Mas Angga. Oke, teman-teman, ini serius ya. Ini sesuatu yang mungkin jadi kontroversi, Mas, di kalangan banyak orang sebetulnya ya, kalangan atas maupun bawah ini sebetulnya. Gimana itu? Nah, kita ngomongin tentang sesuatu yang relate di mata banyak orang, yaitu uang. Tapi lebih spesifik, Mas, tentang aturan main uang. Widih. Nah, ini kan Mas Angga ini teman-teman kan salah satu yang saya cukup percaya ini layak ngomong tentang apa ya, pencapaian, kesuksesan. Jangan ketawa, Mas. Belum tentu layak didengarkan ya. Layak ngomong. Ini kita cut apa nggak usah nih? Nggak usah, nggak apa-apa. Ngapain di-cut? Ya memang begini adanya, Mas. Oke, jadi gini, Mas. Banyak orang bilang hemat pangkal kaya. Banyak orang bilang belanja itu perlu bijaksana. Ya hemat lah gitu kan. Gimana caranya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di masa depan dengan berhemat di masa kini. Betul. Cuman di beberapa lini masa ya. Lini masa. Dalam kehidupan saya memperhatikan kehidupan Mas Angga, teman-teman ya. Saya tidak percaya itu senada dengan hemat pangkal kaya ya. Mungkin saya bisa bilang Mas Angga penganut kepercayaan belanja pangkal kaya justru. Atau boros pangkal kaya malahan ini. Ini coba sampean menjelaskan dulu, Mas. Ini kan menurutku sampean boros. Menurutku sampean lebih boros. Menurutku sampean sering belanja. Tapi fakta boros atau belanja ini ternyata tidak menjauhkanmu dari dari predikat kaya. Mungkin at least buat sebagian besar orang lah yang kenal kita. Nah, itu pendapatmu gimana? Dan walaupun sebenarnya mungkin aku nggak sekaya yang dibayangkan sama kebanyakan orang yang kenal aku, Mas. Kan tadi saya bilang banyak orang pikir sampean kaya. Seperti at least seperti yang banyak orang pikirkan kan. Yes, betul. Padahal menurutku aku aslinya nggak sekaya yang banyak orang pikirkan. Aslinya nggak sekaya yang mereka banyak pikirkan. Aslinya jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Jadi kalau Billy ini berpikir aku kaya, berapapun angka yang ada di kepala dia, aku jauh lebih kaya dari yang dia bayangkan, Mas. Nanti dikira serius nih sama teman-teman nih. Dikira serius kan? Malah dikira bercanda kan gitu. Oke, kembali ke topik ya. Jadi gini, uang itu ada beberapa level, Mas. Pengetahuan tentang uang, Mas. Ketika kita masih ngomongin tentang perencanaan keuangan di level istilahnya pengelolaan keuangan yang banyak kita kenal selama ini, maka benar itu tadi, Mas, bahwasanya hemat pangkal kaya. Kita harus bijaksana dalam mengeluarkan uang. Kita hanya boleh beli belanja kalau kita punya 10 kali lipat cash untuk beli. Ada pernah dengar gitu ya, Mas? Ya, pernah. Atau gitu. kalau kamu nggak mampu beli 2 kali, berarti kamu nggak mampu beli. Ada yang banyak betul. banyak quotes kayak gitu ya, mungkin di Instagram ada, 10 misalnya. kali ada, aku pernah dengar. Iya kan?
Artinya kalau sampean mau beli mobil apa misalnya? Let's say mobil harga semiliar, berarti sampean harus punya 10 miliar cash. Kalau enggak belum layak beli. Atau ada yang bilang kalau sampean enggak mampu beli mobil itu 2 kali, berarti belum mampu beli dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah teori itu benar? Jawabannya benar. Dan seperti yang kita bahas di beberapa video kita sebelumnya, bahwasanya seringkali lawan dari benar itu belum tentu salah, Mas. Bisa jadi kebenaran. Bisa jadi lawan dari benar adalah kebenaran yang lain. Makanya dalam banyak hal itu benar dalam konteksnya. Jadi kayak partially true, Mas, dalam banyak hal. Nah, ketika kita masih ngomongin uang di level tadi ya, di level 1, di level financial perencanaan keuangan atau money IQ lah kita sebut. Money IQ, oke. Ya memang kita harus mengelola keuangan, kita harus menyiapkan uang untuk darurat gitu, dana darurat gitu ya. Dan seperti yang banyak kita pelajari lah di dunia perencanaan keuangan tentang investasi, tentang jangan belanja di luar kemampuan dan sebagainya. Dan itu juga benar. Tapi aku itu aliran yang gimana ngomongnya ya? Kan namanya quotes kan nggak selalu benar, Mas. Ada yang bilang quotes gini, aku tuh nggak cukup kaya untuk beli barang murah. Oke. Jadi aku tuh nggak cukup kaya untuk beli barang yang nggak berkualitas. Yes. Makanya aku hanya mau beli barang yang berkualitas. Yes. Apakah itu benar? Ya debatable kan gitu. Nah, pada akhirnya keyakinan itu tidak ada yang salah. Nah ini kata kuncinya, Mas. Karena apapun yang Anda yakini, Anda akan berusaha mewujudkan apa yang Anda yakini tadi. Oke. Nah, sedangkan aku itu orang yang percaya bahwasannya kalau kita butuh dikasih. Makanya aku menciptakan kebutuhan biar dikasihnya banyak kan gitu. Karena contoh gini kita kasih analogi dulu sebelum kita masuk ke sana. Ya. Contohnya. Mas Fadli, jangan Mas Fadli lah contohnya. Sampean dulu waktu sekolah sampean punya orang tua kan? Ya Mas Fadli berarti. Jadi contohnya aku juga. Iya kan. Nah, ketika sekolah kan Mas Fadli dijatah nih sama papanya sehari 5.000 misalnya. Maka besok jatahnya berapa? 5.000 lagi. Besoknya lagi? 5.000. 5.000 terus kan? Sampai satu titik Mas Fadli bilang, "Pah, aku ini perlu beli buku pelajaran, harganya 75.000. Maka dikasihnya berapa? 75.000. Plus 5.000. 80.000 dikasihnya. Betul kan? Betul. Besoknya lagi dapat berapa? 5.000 lagi. 5.000 lagi. Yeah. Sampai akhirnya Mas Fadli, "Pah, aku nih mau ada study tour." Oke. Bayar 300.000. Oke. Dikasih duit berapa besok? 300 plus 5.000. Iya kan? Iya. Nah, aku tuh dulu diceritain itu sama satu orang, aku lupa siapa yang ngomong. Dan kita tuh percaya Tuhan tuh kalau aku minta pasti dikasih kan gitu. Jadi kalau karena minta pasti dikasih, ya kenapa nggak minta yang banyak kan gitu. Iya. Dalam artian pas mau ada, pas butuh ada. Iya. Makanya akhirnya aku tuh mulai, dan sisanya dari pengalaman ya. Beberapa tadi kan belief-belief yang mungkin orang lain tanamkan, mungkin masuk, mungkin nggak masuk di aku kan gitu ya. Nah, tapi dari pengalaman-pengalaman yang aku laluin gitu ya, teman-teman, aku tuh mulai beli barang yang sebenarnya aku nggak mampu. Dan beli pada akhirnya selamat. Yes. Dan aku nggak tahu dengan teman-teman. Teman-teman di sini ada yang ngalamin nggak? Teman-teman harus nyekolahin anak padahal nggak tahu uangnya dari mana. Dan akhirnya lulus juga anaknya kan gitu. Atau teman-teman perlu uang untuk sesuatu yang memang sangat penting dan akhirnya ya selesai juga apapun yang kita butuhkan. Kalau ada komen ya. Iya. Karena itu sering kali terjadi. Betul. Tapi orang tuh mungkin tidak merasakan magic momennya atau merayakannya, Mas. Dan dulu ketika aku beli mobilku yang pertama itu juga duit segitu-segitunya dibeliin mobil dan nyicil kan gitu. Itu tahun 2000 berapa? 15-an mungkin. Duit segitu-segitunya beli mobil dan nyicil gitu. Dan ya lunas juga mobilnya. Dan ya udah kalau lunas kan berarti ya faktanya selamat aja gitu. Nah, kenapa nggak kita coba sama yang lebih besar kan gitu? Rumah misalnya. Buktinya selesai juga bangun rumahnya. Habis itu ya aku mulai cari perkara, Mas. Kalau gitu kenapa nggak kita beli aja semua yang yang mungkin dibeli gitu dan aku butuhkan dan aku pengen gitu. Dan pada akhirnya juga tercapai aja gitu.
Aku tuh beli banyak barang yang aku sebenarnya nggak mampu, Mas. Dan turns out, gara-gara aku beli barang yang aku sebenarnya nggak mampu, aku jadi dimampukan untuk beli barang itu. Dan ketika barangnya sudah terbeli, maka kemampuanku untuk beli barang itu stay. Tidak hilang. Earning ability-nya stay. Sehingga, wah kalau gitu kenapa nggak tabrakin terus saja? Akhirnya gitu, Mas. Tapi itu kan sesuatu yang aku temukan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Jadi ketika misalnya, oh aku pengen beli mobil A, oh ternyata mampu ya. Coba aku beli mobil yang lebih mahal lagi, ternyata mampu lagi. Beli lagi lebih mahal lagi, ternyata mampu juga. Beli yang lebih mahal lagi, ternyata mampu juga. Kan gitu aja. Iya. Dan pada akhirnya, ya sejauh ini nggak berkurang jatahnya. Betul. Ngasih istri ya tetap, ngasih orang tua ya tetap. Beli mobil ya beli mobil, betul. Liburan ya liburan. 5.000-nya tadi tetap ada ya? Iya, 5.000-nya tetap ada gitu. 5.000 rupiahnya tetap ada. Beli buku ya beli buku, liburan ya liburan. Jadi pada akhirnya aku tuh mulai belanja. Dan aku nggak pernah menemukan kenapa itu begitu awalnya. Nggak tahu kalau ada teorinya atau ada rumusnya gitu. Sampai akhirnya kemarin Gus Banan itu syutingnya di sini kebetulan ya, di tempat kita ini. Studio ini. Iya. Gus Banan itu yang ngajar spiritual prosperity ya. Nah beliau bahas tentang belanja pangkal kaya, boros pangkal kaya itu. Kenapa boros pangkal kaya? Karena rezeki itu sudah diatur, sudah ditakdirkan. Nah takdir dari rezeki itu adalah bergerak. Itu kata beliau ya. Jadi bukannya rezeki itu sudah ditakdirkan. Jawabannya ya rezeki itu sudah ditakdirkan. Tapi ternyata yang ditakdirkan itu adalah aturannya, Mas. Bukan jatahnya. Bukan jumlahnya. Ini ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya dikit. Itu takdirnya kan banyak orang paham, mungkin seringkali begitu, Mas. Iya. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang ditakdirkan adalah aturan mainnya. Takdir itu aturan mainnya. Atau mungkin bahasa gampangnya takdirnya adalah sunnatullahnya. Sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu kalau sampean lompat dari lantai 5 ya sampean jatuh ke bawah. Iya. Itu sunnatullah. Aturan atau main yang pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sunnatullah. Ya. Itu aturan main atau itu takdir. Gampangnya gitu ya. Mungkin bahasa. Jadi takdirnya 1 tambah 1 itu 2. Gitu. Jadi rezeki itu. Nah, menurut beliau rezeki itu takdirnya adalah bergerak. Barang siapa yang bergerak, dia akan dapat rezeki. Jadi rezeki itu diberikan kepada makhluk hidup yang bergerak. Dan rezeki itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dari makhluk hidup tadi. Makanya kata beliau nggak pernah ayam dapat rezeki uang kan. Makanya ibuku selalu ngomong, nggak punya duit kayak ayam aja gitu. Wih, bener aku pernah dengar. Sampai sering selalu ngomong gitu. Iya. Kamu nggak punya duit kayak ayam aja. Iya. Aku pernah dengar itu. Ibu ngomong gitu. Karena ayam itu nggak pernah dikasih uang, Mas. Karena dia nggak butuh uang. Butuhnya dedek, cacing, dan makanan lain. Iya. Nah, rezeki ditakdirkan kepada yang bergerak. Nah, bagaimana cara menggerakkan rezeki, kata Gus Banan, dengan menginfakkan hartanya di jalan Tuhan, di jalan Allah. Nah, menginfakkan hartanya tuh kata beliau artinya membelanjakan hartanya. Iya. Nah, makanya ketika aku bikinin rumah buat mama, itu kan aku menginfakkan hartaku di jalan Allah. Jadi infak itu bukan sedekah, ya, beda, bukan sodakoh, tempatnya beda. Infak itu membelanjakan. Jadi, nah itu kata beliau, tapi itu kan bukan aku dengar itu baru aku belanja, ya urutannya beda. Urutannya adalah aku sudah belanja dan aku menurutku kebiasaanku belanja itu yang membuat aku sampai di titik hari ini, Mas. Aku sampai di titik hari ini karena aku memampukan diriku untuk belanja, memampukan diriku untuk merasakan kehidupan yang selama ini kita inginkan. Dalam artian quote-unquote boros tadi. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Iya. Jadi kayak
Ya, aku mulai menaikkan level ininya, Mas, level belanjanya. Aku jadi bingung. Menaikkan jadi lebih boros tadi. Kayak misalnya nginep di hotel gitu ya. Biasanya nginep di hotel. Dulu kan kita kalau hotel di atas 500.000 sakit hati, Mas. Iya, kalau bisa hotel, ya. 500.000 hotel yang 500-an udah lah gitu kan. Kalau cuma iya. numpang tidur gitu. Iya, terus dari situ aku mulai pakai hotel yang lebih mahal. Mulai kalau nginep selalu di grupnya Marriott. Gitu. Jadi nyobain semua grupnya Marriott tuh, nyobain JW Marriott, terus nyobain Ritz-Carlton, nyobain Westin gitu, St. Regis gitu. Wah, abis itu mulai nyobain hotel. Oh, ternyata enak ya hotel bintang 5 dan mulai tuh bayar 4,5 juta, 3 juta untuk satu malam untuk sebuah hotel dan itu kan boros ya. Tapi ketika ada satu titik, Mas Fadli ikut waktu kita nginep di Westin itu, rasanya beda banget loh, Mas. Yes. Cara kita memandang diri kita itu sangat berbeda. Betul. Jadi self-image-nya berubah. Self-image-nya berubah. Makanya waktu aku punya BMW cukup lama, bisa aku nelpon Mas Fadli, Mas, sebaiknya sampean punya BMW, atau punya mobil mewah, atau punya apa gitu. Karena BMW itu self-image-nya berubah. Jadi ini bukan tentang saya beli BMW untuk dipamerkan ke orang supaya orang tahu kalau aku punya BMW. Mungkin banyak orang berpikir orang itu belanja untuk orang lain, Mas. Nah, kalau teman-teman masih di level teman-teman beli barang yang kita nggak terlalu butuh dengan uang yang kita nggak punya untuk impress orang lain yang kita nggak suka, ya teman-teman sebaiknya pakai jurus yang pertama, hemat pangkal kaya kan gitu. Yeah. Karena kita belum waktunya. Jadi kalau mau nyontek boleh, tapi nyontek tuh harus detail. Iya kan? Aku tuh beli BMW itu bukan untuk pamer ke tetanggaku kalau aku punya BMW. Most likely tetanggaku juga nggak tahu kalau itu BMW, Mas, di daerah sini. Yes. Banyak orang taunya sedan aja. Dia pikir Vios kan gitu. Sama. Iya, sama Vios, BMW sama. Kayak feeling aku kan, ya kan? Orang sini taunya mobil mahal Pajero kan gitu. Iya. Mereka pikir Pajero keren karena biasanya pakai Pajero bupati kan gitu. Mereka pikir Pajero mau lebih mahal dari BMW jadinya. Betul, tapi kan kalau BMW sedan. Jadi aku tuh beli BMW bukan buat tetangga. Aku nggak pernah berusaha manasin tetangga. Aku juga nggak terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya. Aku tuh beli BMW untuk aku. Supaya aku memandang aku adalah orang yang mampu menyelesaikan apa yang aku mulai. Kurang lebih itu. Aku tuh adalah orang yang bisa dipercaya. Aku adalah orang yang reliable. Jadi dalam mereka membangun identitas diriku untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Bayang gak? Ya mungkin makanya aku bilang sama Mas Fadli, sampean kayaknya perlu beli BMW waktu itu. Supaya apa? Supaya self image-mu berubah. Ini bukan tentang Mas Fadli pamerin mobilnya ke saudaramu gitu, tapi tentang ketika Mas Fadli beli mobil yang dengan uang yang sampean nggak mampu misalnya. Aku kan aliran gitu. Aku beli mobil mahal yang aku nggak mampu, tapi ketika aku beli mobilnya, aku nyetir mobil itu keluar dari showroom, aku bawa mobilnya di kota, I'm feeling like a champion, Mas. Betul. Aku merasa aku seorang champion, aku merasa aku bisa menaklukkan dunia. Sehingga pada akhirnya aku show up sebagai champion dalam bisnisku. Jadi itu yang menurutku mahal, self image-nya jadi naik, jadi identitasnya jadi lebih baik lagi. Makanya aku punya barang-barang mahal yang bahkan nggak pernah muncul di kamera, bukan untuk show off gitu, bukan untuk ditunjukkan ke orang lain. Untuk aku menikmatinya dengan aku kan gitu. Jadi boros pangkal kaya tadi itu boleh dilakukan dengan catatan ya. Dengan catatan salah satu, teman-teman memang belinya bukan untuk impress orang lain, bukan untuk sombong-sombongan segala macam, karena nanti kita nggak dapat yang kita mau kan. Betul. Kita nggak happy. Yang kedua, teman-teman boleh melakukan itu kalau teman-teman sudah tidak di level 1. Nah, itu dia. Tonton video kita yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh melakukan itu kalau teman-teman sudah ngomongin di levelnya bukan level pengembangan diri kemarin ya. Iya, teman-teman. Jadi ini bukan untuk orang biasa. Kalau teman-teman masih dikit-dikit stres, gitu, Mas, dikit-dikit depresi, masih dikit-dikit merasa korban dari dunia ini, ya teman-teman nggak bisa terus tiba-tiba cosplay. Dulu waktu teman-teman di Purwokerto ini, jadi beberapa waktu berangkat dia bilang aku lagi cosplay jadi Mas Angga. Jadi aku tuh nggak berusaha jadi orang lain kan gitu. Makanya belanja pun teman-teman belanja bukan dalam rangka untuk jadi kayak orang lain. Nah, jadi udah harus tadi
true kepada diri kita sendiri, dan kedua ya tadi kita bukan orang yang masih kita orang yang melakukan itu karena orang yang sudah percaya penuh bahwasanya Tuhan pasti ngasih kalau kita butuh, kalau kita minta. Makanya memang jangan belanja. Betul. Dan menurutku sejauh ini caraku meningkatkan skill dan income adalah dengan melakukan pembelian yang quote-unquote pemborosan. Aku banyak beli barang-barang yang yang mahal dan nggak perlu gitu ya Mas. Dengan duit yang aku juga nggak terlalu punya gitu dulu. Dan happen to be tetap terbayar, dan akhirnya cap-nya meningkat Mas. Cap itu Ya. Wadahnya semakin gede gitu. Jadi akhirnya itu yang aku rasain itu. Makanya sekarang udah mulai jadi itu kedua, dengan belanja barang-barang mahal dengan uang yang bisa jadi mampu, bisa jadi belum mampu ya. Itu membuat nilai uang di kepalaku jadi kecil, Mas. Kita tuh bisa punya banyak duit kalau nilai uang di kepala kita belum nggak besar, maksudnya. Kebayang nggak? Kalau nilai uang di kepalamu kecil, sebenarnya bisa punya banyak duit, Mas. Tapi kalau nilai uang di kepalamu sangat gede, agak tricky nih untuk bisa punya banyak duit. Ikut kelas 2 juta, mahal banget itu. Dan teman-teman tahu, aku tuh ngelakuin itu bukan dari sekarang. Oh, mentang-mentang kaya terus boros. Saya dari miskin udah boros. Nah, ini biar bisa dibayangin sama teman-teman, Mas. Karena kan kalau bayangannya beli BMW gitu kan, beli Pajero atau bangun rumah, itu mungkin kan kejauhan ya. Loh, aku SMA nggak punya duit segitu-segitunya makan pakai ayam, Mas. Oke. Tapi ya bukan dalam rangka impression. Tapi ya itu mungkin, ya itu tadi, ini kan benar atau salahnya cukup kontroversial ya. Yes. Dan kita perlu sepakatin dulu. Seringkali lawannya kebenaran belum tentu salah. Bisa jadi ya benar yang lain. Dan aku ya dari dulu ibuku tuh abundance. Dalam artian aku tuh kecil itu makan sama ibu, aku makan ke rumah makan Padang, itu aku makan ayamnya habis 4 biji atau 8 biji dibiarin aja sama ibuku. Dan kita waktu itu kondisi juga duit nggak banyak, Mas. Aku mulai mulai kuliah itu aku mulai ikut seminar 5 juta gitu. Ikut seminar 4 juta gitu. Dan waktu itu duit segitu tuh ya banyak banget. Tapi kan tugas kita kan bikin nilai uang di kepala kita nggak gede. Sehingga ketika ketemu tantangan dalam bentuk duit, kita mampu ngelompatin itu, Mas. Yes. Betul, itu ngaruhnya, Mas. Iya kan? Karena kalau uang di kepala kita nilainya masih gede banget, ketika ketemu tantangan, kitanya yang kecil. Kita nggak bisa ngelompatin tantangan itu.